Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obi, di channel YouTube aku. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini aku akan membahas kembali tentang teori stakeholder. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya, seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lainnya. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Stakeholder berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder primer dan stakeholder sekunder. Stakeholder primer adalah kelompok investor, karyawan, konsumen, dan pemasok, di mana apabila kelompok tersebut tidak ada, maka perusahaan tidak dapat bertahan untuk going concern. Sedangkan yang termaksud dalam stakeholder sekunder yaitu pemerintah dan komunitas. Kelompok stakeholder sekunder yaitu mereka yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan. Akan tetapi mereka tidak berhubungan dengan transaksi perusahaan. Menurut Lesmana dan Tarigan pada tahun 2014 menjelaskan terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder. Yang pertama yaitu All Corporate Relation dan New Corporate Relation. Old Corporate Relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah yang setiap fungsi dalam perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Old Corporate Relation juga merupakan hubungan jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional tanpa adanya kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Selanjutnya yaitu pendekatan New Corporate Relation yang menitik beratkan pada kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya. Hubungan internal stakeholder dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan bersama, sedangkan hubungan dengan stakeholder di luar perusahaan bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Di mana pada pendekatan New Corporate Relation mengeliminasi jarak antara para stakeholder perusahaan sehingga tidak ada lagi yang mengeksklusifkan dirinya dari para stakeholder. Dengan pola hubungan semacam ini, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada penghimpun kekayaan sebanyak-banyaknya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Menurut Digan dan Urman pada tahun 2011 terdapat dua cabang teori stakeholder, yaitu teori stakeholder cabang etis dan cabang manajerial. Dalam perspektif cabang teori stakeholder etis diargumentasikan bahwa semua stakeholder mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi tanpa melihat perbedaan besarnya di pengaruh antara stakeholder yang satu dengan yang lain. Sedangkan perspektif teori stakeholder cabang manajerial beranggapan bahwa semakin penting stakeholder bagi perusahaan, semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini. Stakeholder teori juga memiliki beberapa variabel. Yang pertama yaitu adalah variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan menggunakan laporan keuangannya untuk menarik para investor untuk berinvestasi kepada perusahaan. Apabila laba meningkat, maka akan berpengaruh juga kepada masyarakat sekitar perusahaan serta kreditor. Variabel selanjutnya yaitu corporate social responsibility,
yaitu merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh organisasi atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam menjaga kualitas lingkungan dari dampak buruk yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan. Lingkungan sekitar perusahaan yang baik dan memberikan kontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan akan memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor atau kreditor. Selanjutnya adalah variabel financial performance, merupakan sebuah ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga financial performance penting bagi stakeholder karena digunakan untuk penilaian bisnis. Selanjutnya ada variabel ukuran perusahaan, merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak disoroti. Pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politik sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungan maupun kepada pemerintah. Variabel selanjutnya yaitu adalah competitive advantage, pengungkapan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan baik dari segi lingkungan maupun sosial yang baik, maka investor akan berinvestasi pada perusahaan sehingga meningkatkan financial performance perusahaan. Selanjutnya adalah konflik-konflik kepentingan yang dapat terjadi pada stakeholder dengan pemilik modal. Yang pertama yaitu pemilik modal dengan kreditor, yang kedua yaitu konflik kepentingan pemilik modal dengan karyawan. Yang ketiga yaitu pemilik modal dengan manajemen atau pengelola. Sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.